Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk Mimpi Biadab Donald Trump, Banjir Darah Gaza. Nah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengambil kebijakan yang sporadis terhadap Gaza. Gaza kemudian akan diambil alih di bawah kekuasaan Amerika dan akan dibangun kota sesuai dengan keinginan Amerika. Nah, apa yang terjadi dengan pembangunan kota di bawah Amerika atau menjadi Amerika jarak jauh ini akan mau tidak mau dengan sendirinya secara politik atau secara kemanusiaan akan menggusur banyak orang, terutama adalah Palestina. Bahkan harus dikatakan bahwa kebijakan Trump adalah pembersihan etnis Palestina. Nah, ini yang akan menyulut banjir darah di kawasan Timur Tengah. Nah, kebijakan Trump sendiri oleh masyarakat Amerika telah ditentang banyak orang karena kebijakan itu secara demokratis tidak benar, secara kemanusiaan tidak benar. Nah, Trump seharusnya juga paham sebagai negara demokrasi di negerinya mestinya memberikan keteladanan bagaimana menghargai demokrasi yang menghargai kedaulatan negara-negara yang sudah merdeka. Palestina mendapatkan pengakuan PBB, kalau tidak salah ada 134 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina, yang sebenarnya kemerdekaan Palestina telah diproklamasikan sejak 1988. Begitu juga Israel, dengan telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 dan diakui oleh PBB. Nah, semestinya Amerika Serikat paham dengan undang-undang atau dengan kebijakan hukum internasional, bahwa hukum internasional di mana negara yang berdaulat merdeka tidak boleh diagresi, termasuk misalnya Israel mengagresi Palestina dan Palestina mengagresi Israel. Nah, problem di Gaza sebenarnya problem yang mungkin amat sulit untuk diselesaikan ketika semua negara tidak bisa mengekang pertumpahan darah. Nah, kebijakan Trump seharusnya juga Trump bisa membaca ulang bagaimana dulu Israel dengan Mesir telah mengadakan kesepakatan atau perjanjian Camp David. Dan bagaimana kemudian juga Trump harus membaca ulang kesepakatan Israel dengan Palestina di tahun 1993. Perjanjian Oslo I dan Oslo II, termasuk juga Camp David pada tahun 1978, 1979 antara Israel dengan Mesir, tentu adalah meliputi bagaimana daerah-daerah atau kawasan yang dicaplok oleh Israel untuk dikembalikan kepada Mesir, dan di perjanjian Oslo termasuk juga daerah-daerah Palestina yang dicaplok oleh Israel harus dikembalikan kepada Palestina. Meskipun perjanjian Oslo ternyata juga kandas setelah rejim pemerintahan yang baru di bawah Bush, yang sebelumnya tanda-tanda perdamaian itu akan bisa terwujud di masa Clinton atau sebelumnya. Nah, inilah sebenarnya jika mimpi biadab Trump kemudian dilaksanakan di Gaza, maka resikonya akan banjir darah. Iran tentu keberatan dan Iran tentu akan agresif melakukan penyerangan-penyerangan. Begitu juga Lebanon dengan Hizbullahnya. Begitu juga negara-negara tetangga Palestina seperti misalnya Suriah, Irak, dan lain-lain yang kemudian makin mengkristal kebencian atau kemudian sentimen politik di mana kemudian Amerika sebenarnya bukan sebagai penengah, tetapi Donald Trump mengambil kebijakan sebagai penghuru hara situasi yang mestinya bisa diselesaikan dengan baik, di mana Amerika mengklaim sebagai negara demokrasi, Amerika mengklaim politik luar negerinya yang menghargai hak-hak asasi manusia. Nah, ini kemudian tidak diperlihatkan oleh Trump terhadap kebijakan yang akan diambil, bahwa Gaza akan diambil alih secara paksa, dan tentu pembersihan etnis Palestina mau tidak mau akan terjadi dan pasti akan menguntungkan Zionis Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Untuk itu maka Trump harus meninjau kembali, atau negara-negara Arab Timur Tengah dan negara-negara di dunia yang mengakui
kemerdekaan Palestina termasuk juga kemerdekaan Israel harus juga mengutuk, harus juga melakukan tindakan atau upaya untuk mencegah Trump mengambil alih Gaza karena resikonya akan banjir darah di Gaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.